Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka syafa'ah wal barakah wal ijabah wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi at-tahirin ajma'in thumma ila jami'il malaikatil muqarrabin khususan ila sayyidina Jibril wa kalim zara'i wa nikatil asyara wa jami' ashabi Rasulillah ajma'in khususan ila arba'atil khulafa'ir rasyidin Abu Bakar Siddiq wa Umar bin Khattab wa Utsman bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa immatil mujtahidin khususan ila Abu Hanifah Malik bin Anas Syafi'i bin Idris Ahmad bin Hanbal wala jamil awliya illah masyarikil ardi la maghribiha innama kanu bariya bahriha khususan ila badi'iz zaman Sa'id Nursi wala Syekh Mula Ramadan al-Buti wala Syekh Sa'id Ramadan al-Buti wala Sayyidina Uwais al-Qarni wala Dunun al-Misri wala Junaid al-Baghdadi wala Ma'ruf al-Qarhi wala Sufyan Usari wala Tajuddin Ahmad bin Hamad bin Abdul Karim bin Ata'illah al-Iskandari wala Syabul Abbas al-Mursi wala Syabul Khashan al-Syadili wala Sultanil awliya illah Syabul Qadir Jailani wa jami'il awliyati sa'al mu'assisina fi baldatina Indonesia khususan ila Syekh Syarif Hidayatullah Jirbullah wa Mujaddi Salam Derajat Sunan Mulia Sunan Kudus dan Kiri wa jami'il ahlil qubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat Allah yahdina bi hidayatihim wa yamudduna bi madadihim wa yanfa'una bi anwarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rafiqil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adhkarus sujud. Tawi piro-piro dikire sujud. Halaman 69. Inna itolatas sujud kanat samatin nabi haitsu kana sujuduhu miqdaru qiraati khamsina ayah wa kana yaqul idza shalla ahadukum falyutimma ruku'ahu wala yungkir fi sujudi fa innama mithlu dzalika kamathalil ja'i yakulut tamroh atau tamroten famadha yaghniyani anhu wa kama la tughnil ja'i al-luqmah wal luqmatan fala yashba fa kadzalika mustajil alladhi la yasluk waqtan lis-shalat la yash'ur bi ta'mis shalat walan yuhsin laha bihalawah wa sayafqud al-ihsas biladzatiha bal rubbama inqalaba ihsasuhu ila tayyiq bis salat wa kasli anha. Sekarang kita berbicara masalah macam-macam zikir yang ada di dalam sujud. Sujud sebagaimana yang dikatakan oleh Khalid Abu Syadi di sini, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat sunnahnya itu memanjangkan sujud kira-kira dalam memperpanjang sujud Rasulullah kayak membaca 50 ayat di dalam Al-Quran itu. Jadi satu kali sujudan kayak maca 50 ayat surat Al-Baqarah misalnya Alif Lam Mim 1 Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin 3
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kowe temen ngatul 50 wis sujudane Kanjeng Nabi. Tapi anggar arep ider klontongan ya rong ayat lah. Maka malah terlambat lagi ditunggu malah orang dagang. Itu sujudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai kaya membaca 50 ayat. Hal ini karena Rasulullah merasakan lezatnya sujud. Maka di dalam sebuah hadis dikatakan bahwasannya orang mungkin wong sing Gusti Allah cintanya kepada Allah dan Rasulnya masih dikalahkan dengan cinta yang lain, dia akan merasakan lezatnya ibadah. Ketika kita masih mencintai yang lain lebih besar daripada mencintai Allah dan Rasulnya, maka kita tidak pernah akan merasakan nikmatnya dan lezatnya sujud. Sujud yang kita lakukan kebanyakan itu kayak dene manuk cucu kurang sing doleti pangan. Trup terus mabur. Dilahan anu tenaga sisa. Nah itu bagaimana mungkin dia akan merasakan lezatnya sujud tatkala sujudnya seperti itu? Atau Kanjeng Nabi menggambarkan bahwa orang yang sujud dengan cepat itu seperti orang yang lapar kemudian hanya makan 1 suap dan 2 suap saja. Apakah mungkin akan kenyang? Itu. Ini tidaklah mungkin. Maka orang yang orientasi hidupnya adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan kenyang dengan hanya sebatas membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sepisan tok kemudian naik. Itu. Walaupun itu secara syariat hukumnya diperbolehkan, akan tetapi apakah mungkin orang yang sujud seperti itu bisa merasakan lezatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kemarin jika engkau merasa sangat membutuhkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan syafaat kepada kalian, pada saat itu sujud akan merasakan nikmat sekali dan tidak mau bangun. Sampai misalnya ketika akan nunggu PKH misalnya, kan pokoknya wis kena urutannya madanato ditunggu jangan kesel orang masalah gitu. Yang penting mengko pas gilirannya aja nganti kelewat. Karena apa? Pada saat nunggu itu ngerasa darurat, nyong butuh dana itu. Karena kenapa saya ngomong PKH karena janjannya tek rendah nah sekalian.
Kon kira bener-bener kayak kue. Walaupun anak wong sing delang lucu kan nang makom sing berbeda. Kayak wong pada kayak gue temen kan lucu anak wong bagi pelaku itu enggak. Atau bagi yang mengharapkan enggak itu. Malah berkah kayak warungnya payu. Nah ini bahwa pada saat seseorang itu merasakan benar-benar darurat untuk mendapatkan, untuk dikenal oleh Rasulullah karena efeknya sujud, maka pada saat itu dia akan merasakan betapa lezatnya seseorang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin suwe sujud seseorang akan semakin kuat cahayanya. Semakin sering sujudnya seseorang akan semakin besar cahaya yang ada di mukanya sehingga Rasulullah cepat mengenalnya. Nah ini muka yang akan dikenal oleh Rasulullah itu ketika wate 5 wate itu mesti kalah karo sing 10 watt. 10 watt kalah sing karo sekian watt dan seterusnya ke atas itu. Lah harapan untuk cepat dikenal oleh Rasulullah itulah yang menjadikan seseorang merasakan lezatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian pada saat dia sujud kemudian sangat darurat untuk agar jasadnya tidak terkena api neraka, maka dia juga sangat darurat sekali untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan dari itu semua. Ibarat kita membawa anak ataupun kekasih kita ke rumah sakit, maka begitu juga ketika kita sujud, kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan tubuh kita agar tidak dimakan api. Lah, kemudian bukan hanya rasa takut saja sebagaimana yang terjadi pada seseorang ketika sujud, akan tetapi bisa jadi di kala sujud dia itu merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat dia sujud, dia membayangkan bahwa nikmat yang Allah berikan, sebagaimana yang nanti akan kita baca di dalam bacaan-bacaan sujud, yaitu dimana ketika kita melakukan sujud, itu kita merasa bahwa banyak sekali nikmat yang datang kepada kita bersamaan dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Lah, rasa malu itu karena muncul di dalam diri kita. Tidak mungkin orang melakukan maksiat kecuali dengan nikmatnya. Itu. Wis dewe nikmat malah justru nemiling sing aweh nikmat. Kayak gue. Paham ora? Sampean ki ngomong jorok sedherek. Sampean ngaweh beras maring wong gue. Terus habisnya dari tai dekaprok maring sampean. Lagi kayak menggunakan nikmat itu, menggunakan nikmatnya untuk maksiat kepadanya. Pada saat itu kita hadir di dalam diri kita rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa takut, ada rasa malu, dan ada rasa harapan
ataupun rasa pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala gitu. Entah yang muncul itu seperti apa, itu biasanya itu tergantung kekuatan rasa sebelumnya. Oke. Paham gak? Misalnya nang sedurunge kowe akeh bayangna dosa, mungkin pada saat sujud dia akan muncul rasa bahwa saya melakukan sujud itu karena rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap hari, setiap waktu Allah memberikan kenikmatan kepada kita, akan tetapi kenikmatan itu kami gunakan untuk maksiat kepadanya. Wong ora mungkin arep maring tempat-tempat maksiat kecuali karena Allah memberikan kekuatan kepadanya. Orang mungkin wong tuku sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali rizki tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, ini berarti dia itu telah tidak mungkin seseorang itu melakukan maksiat kecuali dari kenikmatan yang Allah berikan kepada orang tersebut. Lah pada saat rasa seperti itu muncul di dalam batin kita, itu menjadikan rasa malu yang luar biasa itu pada saat kita melakukan sujud. Tapi saya yakin walaupun ada rasa malu, ada rasa takut dan lain sebagainya, sampean ora pernah ngerasa. Ya malune ora nah, wedine ya langka. Terus apa maning harapan akan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya sama sekali lolos, nggak ada sama sekali gitu. Jadi urung bener-bener bisa sujud maring Gusti Allah. Kemudian bisa jadi orang yang sujud itu merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan itu karena setan kuwi ndempes ning pojok dhewe ngerasa kalah. Ternyata nyong gawa wong ke ora malah wong kok sujud karo pangeran kowe. Nyong arep nggawa batir menungsa kok malah wong sujud karo Gusti Allah. Ki berarti kegagalan saya, kata setan. Lah pada saat kita merasa seperti itu timbulnya adalah kebahagiaan dan rasa kemenangan. Bahwa saya telah memenangkan pertempuran antara setan dengan saya, sehingga setan menangis di pojokan, merasakan bahwa kegagalannya yang tadinya akan membawa teman-temannya ke manusia ke neraka menjadi gagal karena manusia sujud kepadanya. Nggih, nyong ajal ya. Ilokan nang imam nang banjaranya rana sing sujud kayak gue boleh. Tapi ya akeh gue husnudon gue angger duit 10 juta sujud langsung syukur, senengnya luar biasa. Tapi angger duit itu ora layu bae. Ya itu memunculkan rasa bahagia, rasa takut, rasa harapan, kemudian rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sujud itu banyak sekali bacaan agar seseorang itu dalam setiap
setiap kali sujud mempunyai bahan baku untuk bisa sujud kepada Allah. Angger bahan baku nemung siji, kowe. Kur bisa ngelas tok kowe. Ora bisa masang bata. Ya akhirnya akeh banget sing kowe. Malah akhirnya ora duit. Ana dadi misalnya kenapa kok dalam bahan baku ketika kita sujud itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW banyak sekali bacaan agar pada saat kita sujud itu mungkin yang muncul itu adalah ini, mungkin yang muncul adalah itu, yang mungkin. Tapi kalau satu bacaan itu biasanya akan timbul bosan. Dan ketika bosan itu akan menjadi hamba yang lalai. Setelah bosan kan wis ora memperhatikan maning, akhirnya kurgari subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, terus naik. Itu adalah sujudnya orang lalai. Kenapa seperti itu? Mungkin suatu saat pernah hadir di dalam batinnya bahwa sesekali dia madan ana rasa di dalam sujudnya. Akan tetapi ketika rasa itu dikelola, itu kemudian akan menimbulkan kebosanan karena mung siji tok. Mungkin Pak Yusuf sudah pernah melakukan sujud dan merasakan beda antara sujud-sujud yang sebelumnya ataupun sesudahnya. Pernah sesekali melakukan sujud dan sujud itu nilainya beda dengan sujud-sujud yang lain. Tapi nek diulangi maning rasa gue ora pada. Nah maka Kanjeng Nabi itu mengajarkan bacaan sujud itu banyak karena agar tidak bosan. Yang bosan itu akan menarik seseorang untuk menjadi lalai. Itu. Paham? Kemudian apa bacaan sujud yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita? Yang pertama adalah Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Tuhanku, Al-A'la, zat yang maha tinggi. Maha suci maksudnya di sini adalah Allah itu sifat-sifatnya terbebas dari kekurangan. Itu. Mungkin Allah itu begini. Jadi kita mungkin melihat sesuatu, tapi kan hanya di permukaan. Tapi Allah melihat sesuatu, misalnya batu, kan tidak hanya di permukaan saja, di dalam-dalamnya, sampai yang bagian-bagian yang terkecilnya itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penglihatan Allah Subhanahu wa taala itu adalah penglihatan yang sempurna. Dan pengetahuan Allah juga pengetahuan yang sempurna. Kita mungkin mengetahui sesuatu itu hanya luarnya saja, tapi Allah mengetahui sesuatu yang luar juga yang dalam, yang lembut ataupun yang badak, semuanya, atau yang dohir di dalam lisan ataupun yang ada di dalam hati, itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Maka pengetahuan Allah itu sempurna. Pada saat kita mentasbihkan Allah berarti menyempurnakan semua sifat-sifat Allah dari kekurangan. Itu. Kadang kita itu mengatakan kepada diri kita tentang Allah Subhanahu wa taala, ngomong karo awake dhewe bahwa Gusti Allah ilo kan weruh nasibku kayak iki bae apa ora sia. Aku padahal wis salat duha, aku padahal wis maca waqiah, aku padahal wis salat tahajud, tapi nasibe kayak iki bae tenenge. Itu kan weruh nyong wis berperilaku kayak iki apa ora. Lah itu berarti tidak mentasbihkan Allah Subhanahu wa taala. Itu.
Lah bacaan yang kedua itu Allahumma gfir li dzambi kullihi tiqihi wa jallihi wa awwalihi wa akhirihi wa alaniyatihi wa sirrihi. Allahumma gfir li dzambi kullihi. Allahumma gfir li dzambi kullahu tiqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah, ampunilah aku dosa-dosaku semuanya, baik yang lembut ataupun yang tidak lembut, dari awal dan akhirnya, serta yang jelas ataupun yang dohir, yang lahir ataupun yang rahasia. Kemarin saya katakan bahwasannya pertama kali kita bangun itu kita sudah melakukan dosa. Itu. Kita hanya nyelonggurna sikil, ngerebahna awak, kemudian Allah yang menidurkan kita. Ngono takon maring menungsa sengalam dunya, apakah engkau bisa menidurkan dirimu sendiri? Semuanya sepakat, mesti sepakat tidak akan bisa menidurkan dirinya sendiri. Menungsa menungsa urun meremna mata, nyelenggorna sikil karo ngebahna awak tok, kemudian Allah Subhanahu wa taala menidurkan. Lah akeh wong wis nuruk-nuruk nawake dhewek, turu nganti merem-merem, ora bisa merem-merem kayak wingi nganti pirang dina bisa. Dadi nang kono turu itu suatu kenikmatan yang luar biasa dari Allah. Makanya ketika kita bangun tidur benar-benar membaca dengan rohaniah kita, dengan roh kita, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah menidurkan kami. Ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kami kembali. Itu. Lah ketika tangi turu karena wis durung turu duwe program, akhirnya tangi turu kemutan programe ora kemutan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wis ngono. Takon maring sinwan kowe. Kemutan programe apa kemutan alhamdulillahilladzi ahyana? Mesti kan langsung programe itu wis refleks kowe. Ora sampean keton nang nyong iku. Tapi kan batinnya kan keton. Karena wis wis peng program apa maning program sing marakna dadi mulia dunyane sampean itu arep ilang maca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, kowe berarti awal tangi turu ki wis nglakoni dosa dhisik. Itu turu maneh. Yang cerdas tuh. Akhirnya dirembokna neraka. Dilebokna neraka bighairi hisab. Arep surga itu apa? Neraka bighairi hisab. Turu uripe. Lah ini dikohu yang lembut-lembutnya kesalahan yang kita lakukan. Orang yang baru tobat dari kemaksiatan dohir, misalnya dari minuman, dari main, dari apa dan lain sebagainya, itu ketika sudah bisa menjalankan sholat 5 waktu dia merasa mulia sekali. Itu
Lah, semakin itu adalah awal pertobatan. Kayak gue. Masa kita selalu berada nang awal baik kayak wong tembe tobat. Ya ora apa-apa sih, ora apa-apa maksudnya. Tapi iki kan anu ya, lagi mengintrospeksi, introspeksi ya. Introspeksi bahwa mestinya ada perubahan setelah Islam kita itu madan suwe dibandingkan mereka-mereka yang baru tobat dengan kemaksiatan tauhid. Lah tembe melakukan tembe korban Idul Adha gue langsung ngerasa gede, ngerasa mulia dan lain sebagainya, ujub dari orang lain itu. Lah, ini adalah perilaku orang-orang yang baru tobat. Tapi orang-orang yang sudah lama tobatnya, kayak Pak Iqbal kan wis sesuwe tobatnya kayak. Soalnya gumien kayak kadang mainnya nang kana. Kuwi kan masa lalu. Walaupun efeknya ngatur dulu sih ki. Lah, pada saat kita berada di dalam posisi itu, kemudian kita tobat, itu kan baru awal-awal kita tobat ketika merasa bahwa kita sudah bisa melakukan kewajiban-kewajibannya, itu sudah ngerasa besar biasanya, ngerasa mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Lah, kemudian perjalanan kita itu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala setelah tobat yang panjang, kita baru berurusan dengan masalah kecil-kecilnya dosa ataupun lembut-lembutnya kesalahan yang kita lakukan. Itu. Salah satunya adalah kita ternyata tidak pernah mensyukuri bangun tidur kita setelah Allah Subhanahu wa taala menidurkan kita. Pak Rohmat pernah suwe ora turu. Karo Pak Yustro maksudnya. Kemudian setelah ditidurkan maca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, kuwi lebih fasih dari sebelumnya. Karena ternyata untuk tidak menidurkan seorang itu tidak harus dengan sebab Gusti Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menidurkan kita. Maka pada saat kita membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur, itu benar-benar dengan ruh kita. Bukan dengan mulut kita. Lah wajillahu dan doa-doa dosa-dosa yang besar-besar atau yang kelihatan itu. Kemudian merasa dosa dengan istighfar kita. Gitu. Kita ketika melakukan dosa kita membaca istighfar. Setelah kita membaca istighfar, kita membaca istighfar lagi untuk istighfar kita. Karena istighfar yang pertama penuh dengan kemunafikan. Ndelenge esih makhluke Gusti Allah. Dudu ngerasa salah karo Gusti Allah. Ndelenge kowe mbok wedi mbok dilebokna nang neraka. Ora wedi maring wong sing gawe neraka. Orang ngerasa bersalah maring wong sing gawe neraka. Nyong misale gawe salah karo Pak Iqbal. Aku wedi sebabnya apa, mbok bandenge ora dikirim. Ketika nyong jaluk pangampura karo Pak Iqbal karena ngerti alasanku bahwa mbok bandenge ora dikirim, maka aku lebih murka. Tapi ketika aku ngerasa benar-benar bersalah karena wong apik kok aku tek salahi, bener dudu karena kepengin dikirim maning, maka itu benar-benar tobat yang nasuha. Tapi nasuha ora tuh tobat.
Nah, itu adalah apa namanya, ketika seperti itu sudah ketika kita merasa sudah astagfirullahaladzim, kan kadang konsentrasi kita masih ke itunya, mbok nganti ora dilebokna nang surga, mbok nganti dilebokna maring neraka. Nah ini kan masih ke makhluk. Kemudian karena ini istighfar yang menurut Rabi'ah al-Adawiyah masih berupa kemunafikan, maka aku akan mengistighfari istighfarku sebanyak 1000 kali ya, karena istighfar yang saya lakukan itu penuh dengan kemunafikan. Itu kayak ngeta rasa bahwa nggak wis istighfar gue ya wis dampuni, ya memang mau dampuni mungkin ya. Tapi bagi orang yang mempunyai setelah taubatnya itu lama, dia akan merasa bahwa pertobatannya itu penuh dengan kemunafikan. Itu wa awalihi wa akhirihi, dari dosa yang awal yang kita lakukan setelah balik sampai akhir kita hidup, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni. Wa alaniyatihi wa sirrih, dan doa yang dosa yang terang-terangan dan dosa yang ini yang tidak terang-terangan, itu yang rahasia. Sampai kepengen oleh ridhone Allah apa ora? Jin. Ridho kuwi syaratnya mung siji, penak kowe. Oleh ridhone Gusti Allah kuwi syaratnya mung siji. Ridho karo rezeki sing sethithik. Kowe mesti uripe ridhone nang Gusti Allah. Gelem apa ora? Bingung ya. Wong Gusti Allah kuwi tegas nang hadise Kanjeng Nabi, nek sampean kepengin oleh ridhone Gusti Allah ya sampean ridho dengan sethithik rezeki sing diwehi nang Gusti Allah. Lah kemudian kita sering tidak ridho, maka nasir rahasia-rahasia ini ketika tidak ridho dengan itu kita memohon ampunan kepada Allah. Allahumma firli dzambi, ini berada di dalam bacaan dalam sujud kita. Allahumma firli dzambi kullihi tiqqahu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Kemudian bacaan yang ketiga, Allahumma firli khottoi wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ighfirli jaddi wa hazli wa khattini wa amdi wa kullu dhalika indi. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu anta ilahi la ilaha illa anta. Ini pada baik dalam pangampura. Terus bacaan yang keempat itu adalah Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Sajada laka wajhi, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu fa ahsana suwarahu wa syaqqa sam'ah wa basarahu fa tabarakallahu ahsanal khaliqin. Fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya Allah, kepadamu aku sujud dan kepadamu aku beriman, kepadamu aku berserah. Sajada wajhi lilladzi khalaqa wa sawwara. Wajahku sujud kepada zat yang telah menciptakan dan yang telah membentuknya. Fa ahsana suwarahu, dan
membagusi bentuknya, membagusi gambarnya. Wasyaqqa sam'ahu, dan yang membelah telinga. Wa basarahu, dan mata. Fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik zat yang menciptakan. Itu. Sujud dengan bacaan yang keempat ini memunculkan rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena wis dipecahna pandangan kita sehingga kita bisa melihat alam semesta, tapi kita tidak mensyukurinya, bahkan menggunakan mata kita untuk kemaksiatan. Kemudian wis pecahna selinga kita sehingga mendengarkan suara, akan tetapi kita tidak pernah mau menggunakan telinga kita untuk untuk mendengarkan suara-suara yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita membaca sujud ini, maka munculkanlah rasa malu di dalam hati kita. Itu. Walaka aslam tuh. Maksudnya walaka aslam tuh itu aku menyerahkan diri kepadamu. Nah, tapi kita sering menyerahkan diri kita terhadap diri kita. Sering kita menyerahkan diri kita kepada diri kita. Kepriwe ya caranya bayar SPP tuh pusing. Lah, pusing awal itu adalah karena menyerahkan kepada diri kita sendiri. Itu. Dan itu umumnya wong kayak gue, tapi untuk meminimalkan seperti itu, kita harus khusyuk membaca walaka aslam tuh, dan kepadamu aku berserah diri. Nang sujud kita. Ayo. Ki kepriwe ya carane anu ayo. Aparane oleh duit lah dipasrahna maring utek dewek, maring kemampuannya sendiri, maka yang terjadi adalah kita gemerungsung uripe. Untuk meminimalkan itu, kita membaca walaka aslamtu, Allahumma sajadtu wa bika amantu walaka aslamtu. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwara fa ahsana suwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fa tabarakallahu ahsanal khaliqin. Nah, ini angger sering maca kita itu macane dengan dengan angan-angan, kemudian masuk ke dalam batin kita, maka insya Allah akan mengefek dalam kehidupan setelah sholat kita. Itu berarti akeh-akeh wong sing ngeluh kuwi karena apa? Karena orang bisa sujud. Untuk bisa sujud kudu ngangen-ngangen nih kalimatnya siji. Kalau bisa hafalkan doa sujud ini dengan benar-benar apal. Itu tukur apal-apal tok, nggak terus kelalen. Ada takon, engko terus apal gitu, baca ki rezekine ku ngepriwe, rezekine lancar apa ora? Rezekine lancar insyaallah. Lah kemudian Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik. Ya Allah, aku berlindung dengan ridhomu dari kemurkaanmu. Wa bimu'afatika, dan dari permaafanmu, dengan kemaafanmu, dari kemarahanmu. Wa a'udzubika minka, dan aku berlindung kepadamu dari
kemurkaanmu. La uhsi sana'a alaika, aku tidak dapat menghitung pujian terhadapmu. Anta kama afnaita ala nafsik, sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Aku tidak mampu untuk memuji kepadamu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Jadi wong biasanya anggar ngerasa te apiki nang Gusti Allah, sikit dudu nang Gusti Allah belah nang makhluk mesti kan dewe ini terus kip pujian apa maning sing arep tak nggo muji maring gue, kayak rebo kiye ngaweh gorengan maning, ngesuk ya ngaweh maning ki terus arep pujine kepriwe wis angel, kata-katane kuwi apes gue. Lah pada saat berada di posisi itu kita juga lebih-lebih terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wong maring menungsa ora bisa muji apa maning ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang kenikmatannya tidak terputus oleh kita. Makanya wa'udzubika minkala uhsi sana'a alaika, aku tidak bisa untuk memuji kepadamu, mampu untuk memuji kepadamu atnakama atnaita ala nafsik, sebagaimana engkau memuji terhadap dirimu sendiri. Lah itulah arti daripada apa namanya bacaan-bacaan sujud yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahihnya. Kenapa hanya dinukilkan hadis di sini, ajaran-ajaran bacaan dari Rasulullah yang sahih-sahih saja? Itu karena engkau harus masuk di dalam sujudmu bersama nuansa ketika Rasulullah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk dengan nuansa Rasulullah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Semoga kita bisa hafal dan bisa mempraktekannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.